Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Andri Fatah, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar BIM dan bagaimana penggunaan umum dalam menggunakan Revit. Jadi di sini ada pengertian dari BIM. BIM atau singkatan dari Building Information Modeling adalah sebuah proses digital dalam industri konstruksi yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis model bangunan dalam bentuk tiga dimensi yang berisi informasi detail mengenai struktur, material, biaya, jadwal, dan siklus hidup bangunan. BIM bukan hanya sekedar menggambar digital, tetapi juga mencakup data teknis yang memungkinkan kolaborasi antara berbagai pihak seperti arsitek, insinyur, dan kontraktor dalam satu model yang terintegrasi. Dengan BIM, perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan bangunan dapat dilakukan dengan lebih efisien, akurat, dan terorganisir. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi utama BIM. Fungsi utama BIM yaitu diantaranya membantu dalam pembuatan desain yang lebih akurat dengan informasi lengkap, memungkinkan berbagai pihak, yaitu seperti arsitek, insinyur, kontraktor, bekerja dalam satu model digital. Lalu yang ketiga adalah memudahkan perhitungan biaya dan mengoptimalkan penggunaan material. Lalu yang keempat adalah menyediakan pemodelan jadwal proyek untuk menghindari keterlambatan. Lalu yang kelima adalah digunakan untuk pemeliharaan bangunan setelah proyek selesai. Lalu manfaat utama BIM. Manfaat utama BIM di antara lain yaitu efisiensi waktu dan biaya, yaitu mengurangi kesalahan desain, menghemat material, dan mempercepat proses konstruksi. Lalu yang kedua adalah kualitas bangunan yang lebih baik, yaitu desain yang lebih presisi dan minim kesalahan. Ya, lalu yang ketiga adalah visualisasi proyek yang jelas, yaitu pemilik proyek bisa melihat gambaran bangunan sebelum dibangun. Lalu yang keempat adalah kemudahan pemeliharaan dan renovasi. BIM menyimpan data penting yang dapat digunakan untuk perawatan jangka panjang. Lalu di sini ada penjelasan dari dimensi BIM. BIM memiliki beberapa dimensi yaitu tiga, tiga dimensi BIM yaitu adalah penggunaan model geometri bangunan. Yaitu pada dimensi ini, dimensi besar dalam BIM menciptakan representasi tiga dimensi dari bangunan. Di sini berisi informasi geometri dan desain arsitektural, dan juga digunakan untuk visualisasi dan analisis desain sebelum konstruksi dimulai. Manfaatnya yaitu untuk memvisualisasikan proyek menjadi lebih jelas dan mengidentifikasi kesalahan desain sejak awal. Lalu yang kedua adalah empat dimensi BIM, yaitu waktu dan jadwal proyek, yaitu berfungsi untuk menambahkan elemen waktu ke dalam model tiga dimensi untuk menghubungkan setiap tahap konstruksi dengan jadwal proyek dan digunakan untuk simulasi proses pembangunan secara bertahap. Lalu, yang ketiga adalah lima dimensi BIM, yaitu estimasi biaya dan anggaran, yaitu berfungsi untuk mengintegrasikan data biaya ke dalam model BIM, lalu dan memungkinkan estimasi anggaran berdasarkan desain yang dibuat, dan juga untuk membantu dalam perhitungan kebutuhan material dan sumber daya. Lalu yang keempat adalah 6 dimensi BIM, yaitu manajemen fasilitas dan pemeliharaan, yaitu berfungsi untuk menyertakan informasi mengenai siklus hidup bangunan, digunakan oleh pemilik bangunan untuk pemeliharaan, perbaikan dan efisiensi energi, dan juga untuk mencatat detail spesifikasi material manual, perawatan, dan riwayat, riwayat perbaikan. Lalu yang terakhir adalah 7 dimensi BIM, yaitu
fokus pada aspek keberlanjutan sustainability seperti efisiensi energi, yaitu berfokus pada dampak lingkungan dan efisiensi energi. Lalu memungkinkan analisis konsumsi energi, emisi karbon, dan penggunaan material ramah lingkungan. Pada dimensi ini juga digunakan untuk merancang bangunan yang lebih berkelanjutan dan hemat energi. Lalu selanjutnya ada beberapa perangkat lunak yang biasanya digunakan pada Building Information Management, yaitu ada Autodesk Revit, yaitu digunakan untuk desain dan pemodelan bangunan. Lalu ada Navisworks, digunakan untuk koordinasi proyek dan deteksi bentrokan, clash detection. Lalu yang Tekla Structures untuk pemodelan struktur baja dan beton. Lalu ArchiCAD digunakan untuk desain arsitektural. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan dasar dari Autodesk Revit. Of course. Hmm, belum, belum. Ya, Revitnya belum. Bentar. It's meeting. Nah, next. Nah, langsung. Revit. Hmm. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan umum pada Revit. Kita buka Revitnya. Di sini saya menggunakan Autodesk Revit tahun 2021. Di sini kita eh, akan membuka Revitnya. Kita pencet New. Lalu kita pilih Imperial Architecture Template. Lalu kita oke. Di sini ada beberapa tools pada Revit. Ntar kita tunggu loading dulu. Di sini ada beberapa tools yang digunakan pada Revit, yaitu eh, di antaranya ada wall, ada tools untuk pemodelan 3D, yaitu wall.
Di sini ada wall, yaitu digunakan untuk membuat dinding dalam model bangunan. Lalu ada floor, yaitu membantu dalam membuat lantai atau plat bangunan. Lalu ada roof. Roof itu digunakan untuk membuat atap dengan berbagai jenis bentuk. Ada ceiling, digunakan untuk membuat plafon atau langit-langit ruangan. Ada column, yaitu membantu dalam pembuatan kolom struktur. Lalu ada beam and truss untuk menambahkan balok dan rangka atap dalam model struktur. Lalu ada tools untuk komponen bangunan, yaitu ada door and window, digunakan untuk menambahkan pintu dan jendela dalam model. Ada stairs, yaitu membantu dalam pembuatan tangga dengan berbagai konfigurasi. Ada railings, digunakan untuk menambahkan pagar tangga atau balkon. Ada komponen untuk menambahkan elemen tambahan seperti furnitur, pelengkapan mekanikal, dan lainnya. Ada juga tools untuk dokumentasi dan anotasi. Di sini ada dimension, digunakan untuk memberikan ukuran pada objek. Ada text and text, yaitu digunakan untuk menambahkan teks dan label pada elemen dalam gambar. Lalu ada detail lines, yaitu membantu dalam menggambar detail tambahan yang tidak masuk dalam model 3D. Lalu ada schedules, yaitu untuk membuat tabel, daftar material, pintu, jendela, dan elemen lainnya. Lalu ada tools untuk dokumentasi dan anotasi, di antaranya yaitu dimension, digunakan untuk memberikan ukuran pada objek. Text and text digunakan untuk menambahkan teks dan label pada elemen dalam gambar. Detail lines digunakan untuk membantu dalam menggambar detail tambahan yang tidak masuk dalam model 3D. Ada schedules untuk membantu membuat tabel, daftar material, pintu, jendela, dan elemen lainnya. Ada tools untuk view dan navigasi, yaitu diantaranya itu section, digunakan untuk membuat potongan section dari model. Elevation digunakan untuk melihat tampilan model dari berbagai sisi, depan, samping, belakang. Ada 3D view, digunakan untuk menampilkan model dalam tampilan 3D. Ada walkthrough, membantu dalam membuat animasi atau simulasi jalur pandangan dalam model. Ada kamera, digunakan untuk membuat perspektif atau tampilan kamera dalam proyek. Lalu ada tools untuk rendering dan visualisasi, yaitu diantaranya ada materials. Materials digunakan untuk mengatur tekstur dan bahan material dalam model. Ada lighting, digunakan untuk menambahkan pencahayaan dalam visualisasi. Ada rendering, digunakan untuk membuat gambar realistis dari model yang telah dibuat. Lalu yang keenam ada tools untuk manajemen proyek, di antaranya yaitu workset, digunakan untuk memungkinkan kerja kolaboratif dalam proyek dengan beberapa pengguna. Ada phases, digunakan untuk mengatur tahapan konstruksi dalam proyek. Ada view templates, digunakan untuk mengatur tampilan gambar kerja dengan standar tertentu. Ada sheets, digunakan untuk menyusun gambar kerja yang akan dicetak atau dipresentasikan. Lalu ada tools untuk analisis struktur dan energi, yaitu structural analysis, digunakan untuk mengevaluasi kekuatan struktur bangunan. Energi analysis digunakan untuk menganalisis efisiensi energi dan performa bangunan. Ada sun paths, digunakan untuk memvisualisasikan jalur matahari untuk analisis pencahayaan alami. Ada juga tools untuk kostumisasi dan automasi, yang diantaranya yaitu ada Family Editor, digunakan untuk membuat dan mengedit elemen kostum dalam proyek. Lalu ada Dynamo, digunakan sebagai tools scripting visual yang memungkinkan automasi dan pemodelan parametrik dalam Revit. Tools-tools ini membantu dalam arsitek, insinyur, dan profesional konstruksi dalam merancang, menganalisis, dan mendokumentasikan proyek bangunan secara efisien. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.